Selamat sore Bapak. Di sini kami akan menjelaskan nama proyek kami, yaitu Orchid from Controlled Room. Sebelum melanjutkan penjelasan ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abraham Indo Gurning dan rekan saya bernama Albert Agung Turdi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Di sini kita akan menjelaskan tentang tanaman anggrek. Nah, tanaman anggrek itu adalah tanaman hias yang banyak disukai orang karena anggrek itu bisa jadi beberapa obat tradisional untuk demam, hipertensi, impotensi, inflamasi, TBC, dan lain-lain. Nah, budidaya anggrek itu agak sulit karena perlu perlakuan khusus untuk menjaga pertumbuhannya agar baik. Nah, di anggrek itu benarnya agak rewel karena perlu suhu dan kelembaban yang dia mau. Nah, karena penanaman anggrek agak susah, maka kita akan membuat alat otomatis untuk menjaga suhu dan kelembaban pada anggrek. Datanya akan ditampilkan secara real time dan menggunakan aktuator, yaitu AC dan kipas yang punya semprotan air untuk menjaga kelembabannya. Terus yang ini akan dijelaskan oleh Abraham Indo Gurning. Oke, selanjutnya itu alat yang akan kita gunakan untuk membuat proyek Orchid from Controlled Room. Nah, yang pertama itu ada DHT22. Yang kedua itu ada Arduino Uno. Yang ketiga ada air conditioner atau AC. Yang keempat itu ada penyemprotan air dan kapas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Sensor yang akan kita gunakan adalah DHT22. Kita menggunakan 4 buah DHT22. Jadi di dalam satu ruangan yang berisi anggrek akan kami sebar 4 buah sensor. Jadi kegunaannya biar jadi di ruangan itu temperatur dan kelembabannya merata, yang kita ketahui merata gitu. Terus ini DHT22 punya 4 kaki, yaitu VCC, data, not connected, dan ground. Nah, di DHT11 ada 3 kaki, VCC, data, dan ground. Nah, kenapa kita pilih DHT22? Karena harganya murah. Terus di temperature range di DHT11 itu 0 sampai 50 derajat Celcius dengan ketelitian 2 derajat Celcius. Dan di DHT22 itu minus 40 derajat sampai 125 derajat Celcius dengan ketelitian 0,5 derajat Celcius. Kenapa kita milih DHT22? Karena ketelitiannya lebih tinggi daripada DHT11, yaitu mencapai 0,5 derajat Celcius. Nah, humidity range-nya di DHT11 itu 20 sampai 80% dengan ketelitian 5%. Di DHT22 0 sampai 100 derajat persen dengan ketelitian 2 sampai 5%. Jadi lebih teliti yang DHT22. Lalu sampling rate-nya di DHT11 itu 1 Hz, yaitu baca setiap detik. Kalau di DHT22 0,5 Hz, jadi sekali baca itu 2 detik. Berarti 2 detik baca, 2 detik baca gitu. Benarnya lebih bagus di DHT11 untuk sampling rate, tapi tidak terlalu mempengaruhi kalau cuma di dalam ruangan buat anggrek aja. Jadi kami memilih DHT22. Lagian untuk temperature range dan humidity range-nya lebih teliti di DHT22. Kalau operating voltage-nya masih sama, 3 sampai 5 volt. Terus untuk maximum current during measuring-nya 2,5 mA. Oke.
Ini sensor kelembaban di dalam DHT22-nya, dan ini sensor suhu. Nah, di sensor suhunya menggunakan NTC, Negative Temperature Coefficient. Nah, makin tinggi resistansinya, suhunya makin rendah. Dan kalau misalnya resistansinya makin rendah, maka suhunya makin tinggi. Seperti itu. Lalu yang ini akan dijelaskan oleh Abraham Windu. Baik, selanjutnya itu ada Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah pengendali micro single board yang bersifat sumber terbuka. Arduino ini dirancang untuk memudahkan para pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Jadi, Arduino Uno ini sebuah perangkat keras memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrogramannya tersendiri. Jadi, mudah digunakan. Dalam proyek kami, Arduino Uno ini akan dipakai sebagai pembaca nilai resistansi dari sensor DHT22. Jadi kan di sensor DHT22 itu kan akan menghasilkan nilai resistansi. Nah, Arduino Uno ini akan membaca nilai tersebut. Nah, nilai resistansi ini akan diubah menjadi nilai suhu dan kelembaban. Nilai suhu dan kelembaban ini akan dipergunakan untuk pengoperasian alat kipas semprot air sama AC. Nanti di situ akan diprogram. Jadi ketika suhu di bawah suhu sekian, kipas akan nyala, atau kelembapan sekian, AC akan menyala. Jadi fungsi Arduino Uno ini hanya untuk mengubah nilai resistansi menjadi nilai suhu dan kelembaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Nah, alat yang akan kita gunakan selanjutnya adalah air conditioner atau AC. Jadi untuk menyejukkan udara di dalam ruangan, untuk menurunkan derajat kelembaban, itu digunakan AC dalam menstabilkan suhu udara atau kelembaban area. Nah, seperti ini alur sistemnya. Jadi kita pakai 4 buah DHT22 yang merupakan sensor suhu atau kelembaban yang disebar di ruangan budidaya anggreknya. Terus untuk microcontrollernya adalah Arduino. Kami gunakan Arduino Uno untuk menampilkan suhu kelembaban tiap sensor. Nah, jadi DHT22 itu kan untuk suhu dan kelembaban. Nah, mereka masuk ke Arduino. Dari Arduino, data yang masuk itu kan berupa resistansi. Nah, datanya itu diubah menjadi data suhu dan kelembaban. Dari data suhu dan kelembaban, itu kita ambil rata-rata suhu dan kelembaban ruangannya. Setelah itu, jadi gini, kalau pagi atau siang, itu kelembabannya itu sama malam. Jadi yang cukup itu adalah 50% sampai 70%. Kalau kurang dari 50% itu kelembabannya kurang atau kering, maka aktuator menyalakan AC dan katup sprayer sebagai aktuatornya, menyemprotkan air dan mengembuskan angin. Jadi biar kelembabannya naik. Nah, kalau udah cukup, maka katup sprayernya akan mati. Dan kalau kelembaban lebih dari 70%, kipasnya menyala. Kipasnya aja, nggak pakai sprayernya. Karena terlalu lembab dan butuh kering gitu. Nah, untuk pagi sampai siang, jam 6 sampai 4 sore mungkin, itu
diperlukan suhu yang cukup itu 25 derajat untuk anggrek. Nah, kalau udah 25 derajat, itu AC akan otomatis mati. Kalau kurang dari 25 derajat, maka AC juga mati. Jadi biar suhunya turun sendiri. Terus kalau misal panas lebih dari 25 derajat, AC-nya akan menyala. Untuk sore dan malam, sampai malam, itu jam 4 sampai jam 6 pagi. Suhu yang dibutuhkan anggrek itu kira-kira 15 derajat Celcius. Itu suhu cukupnya. Dan kalau lebih dari 15 derajat Celcius, AC menyala. Kalau lebih dingin, berarti AC mati. Nah, untuk pengolahan datanya, kami menggunakan Fuzzy Logic. Nah, di sini, kalau siang hari, maka suhu cukup. Kalau di sini, lebih dari 25 derajat, maka dianggapnya panas. Aktuator akan menyala. Kalau dingin, kurang dari 25 derajat, maka aktuator mati, AC mati. Nah, kalau di malam hari, itu cukupnya di 15 derajat, dinginnya itu kurang dari 15 derajat, panasnya itu lebih dari 15 derajat Celcius. Nah, kalau kelembabannya itu kering itu di bawah 50 derajat, 50%, cukup itu di 50% sampai 70%, lembab itu di atas 70%. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.